Salam bahagia Bapak dan Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Yulia Haryanti, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 di LPTK Universitas Mataram. Pada video kali ini, saya akan membahas tugas pada koneksi antar materi topik 4 pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di video kali ini, saya akan memaparkan terkait pemahaman baru yang saya dapatkan setelah belajar pada topik 4 ini, dan kemudian menghubungkannya dengan materi pada mata kuliah lain. Setelah merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada topik 4, saya mendapatkan pemahaman baru bahwa dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi itu sangat dibutuhkan fleksibilitas dan juga pemahaman yang mendalam terkait kebutuhan setiap siswa kita. Nah, selama proses merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya menyadari bahwa tidak semua siswa itu memiliki tingkat pemahaman yang sama atau gaya belajar yang serupa begitu. Nah, dengan mengadopsi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, minat, dan juga gaya belajar setiap siswa secara individual. Nah, kemudian saya juga memahami bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu penting menggunakan materi dan sumber daya yang beragam. Itu merupakan salah satu pengetahuan yang saya peroleh gitu. Saya menyadari bahwa dengan menyediakan berbagai jenis bahan dan juga alat pembelajaran, saya dapat memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk mendapatkan informasi dan mempelajari konsep dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, ini tuh termasuk penggunaan buku teks, kemudian video pembelajaran yang merupakan media audiovisual, ataupun dengan PPT interaktif sehingga pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Selain itu, saya juga menyadari bahwa penting untuk mengatur kerja kelompok dengan kemampuan yang heterogen, di mana siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda ini bekerja sama. Hal ini perlu untuk agar siswa yang lebih tinggi kemampuannya, agar mereka dapat bisa mengembangkan pengetahuannya dengan lebih mendalam dengan membantu siswa-siswa lain. Kemudian siswa yang belum paham ini bisa mendapatkan bantuan, bisa mendapatkan dukungan dari temannya yang sudah bisa ini. Nah, dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi ini bukan hanya tentang memberikan materi tambahan kepada siswa yang terbelakang begitu, tetapi juga memungkinkan siswa untuk saling belajar dan berkembang dengan bersama-sama. Jadi, secara keseluruhan, melalui pengalaman dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya menyadari bahwa pendekatan ini itu memerlukan komitmen dan upaya yang ekstra dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran yang responsif pada kebutuhan belajar siswa. Nah, dengan memahami perbedaan dalam kemampuan dan juga dalam kebutuhan siswa dalam belajar, entah itu gaya belajarnya, minat, dan lain sebagainya, saya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, yang bermakna, yang mendorong partisipasi aktif dan memungkinkan setiap siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka dalam proses belajar. Kaitan pemahaman baru yang saya peroleh dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia adalah pemahaman baru tersebut dapat menghubungkan konsep pendidikan yang inklusif, yang mengakui keberagaman peserta didik dan memberikan kesempatan yang setara, yang sama bagi semua individu untuk belajar dan berkembang. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini juga mencerminkan
mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pemberdayaan dan juga peningkatan potensi peserta didik berdasarkan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Kemudian, kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional, hal ini juga secara tidak langsung sangat berkaitan erat dengan pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Jadi, setelah merancang dan juga mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya memperoleh pemahaman baru tentang prinsip-prinsip dan strategi yang efektif dalam mengakomodasi perbedaan individual siswa dalam hal sosial emosionalnya, sehingga siswa itu akan mendapatkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mampu mengembangkan pemahaman tentang bagaimana mereka akan merespon materi itu sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, sehingga nanti peserta didik itu juga akan lebih mampu dan lebih mendapatkan bantuan yang sesuai berdasarkan kebutuhannya. Nah, selanjutnya koneksinya dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peserta didik sebagai individu. Pemahaman baru yang saya dapatkan dalam merancang dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut akan memperkaya pemahaman saya tentang karakteristik, kebutuhan, minat, dan juga gaya belajar siswa. Hal ini sesuai dengan mata kuliah yang membahas tentang pemahaman individu peserta didik sebagai landasan untuk merancang pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi mereka. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Dalam konteks mata kuliah ini, pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi pada topik 4 itu sangat membantu saya dalam memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang diperlukan pemahaman tentang cara mengelola dan menilai pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan peserta didik secara individual. Nah, pemahaman baru yang saya peroleh dalam topik 4 ini membantu saya dalam merancang strategi pengajaran yang relevan, yang menyediakan umpan balik yang konstruktif untuk peserta didik dan dalam mengevaluasi kemajuan siswa secara holistik. Baik, itu dia tadi pemaparan terkait koneksi antar materi topik 4 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Yulia Haryanti, salam sehat dan salam bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.